Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wen Gede Ananta Brahmananda. Nama dosen Dr. Hewan Ketutono PGMKes. NIM 19095111016. Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana, Program Studi Sarjana Pendidikan Dokter Hewan. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah Bakteriologi dan Mikologi Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Dalam video ini menceritakan tentang sterilisasi antiseptik dan disinfektan. Tanpa berlama-lama lagi, selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kepada materi, yaitu sterilisasi antiseptik dan desinfektan. Jadi kita harus mengetahui pengertian terlebih dahulu terkait dengan sterilisasi, antiseptik, dan juga desinfektan. Untuk sterilisasi, itu adalah proses untuk membebaskan suatu alat dan atau bahan dari seluruh mikroorganisme. Kemudian antiseptik. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan untuk membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme pada jaringan yang hidup. Kemudian desinfektan, di mana pengertiannya adalah bahan kimia yang digunakan untuk membunuh mikroorganisme pada alat ataupun benda mati. Untuk melakukan sterilisasi, baik pada alat maupun bahan yang bertujuan untuk menghilangkan semua mikroorganisme, itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara fisikal dan secara kimia. Kemudian secara fisikal, itu ada melalui sinar, temperatur, dehidrasi, tekanan osmotik, dan sterilisasi kering. Yang pertama adalah sinar. Jadi, sinar matahari dapat menghambat atau membunuh mikroorganisme, tetapi tidak semua sinar matahari dapat melakukan hal tersebut. Belakangan ini di dunia ini diproduksi lampu sinar ultraviolet atau SUV dapat bekerja dengan baik untuk menghambat dan atau membunuh mikroorganisme. Kemudian temperatur. Temperatur ekstrim seperti temperatur rendah dapat menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Kemudian ada dehidrasi. Dehidrasi adalah suatu proses mengurangi atau menghilangkan air yang ada pada sel-sel sebagai penyusun daging, di mana contoh dari proses ini adalah pada pembuatan dendeng. Kemudian ada tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik ini merupakan metode yang sangat baik dalam sterilisasi. Bahkan sering dikombinasikan antara tekanan osmose dan peningkatan temperatur seperti pada autoclave. Kemudian alat-alat seperti tabung reaksi, cawan Petri, dan bahan-bahan media sering dilakukan sterilisasi dengan alat ini. Kemudian ada sterilisasi kering. Nah, untuk sterilisasi kering sering dilakukan untuk alat-alat yang mempunyai ketahanan terhadap panas yang tinggi. Sebaliknya, bahan atau alat yang tidak tahan terhadap panas yang tinggi tidak direkomendasikan menggunakan metode ini. Alat-alat bedah seperti scalpel, jarum, dan gunting dilakukan sterilisasi dengan alat ini. Kemudian yang kedua ada secara kimia. Nah, untuk melakukan sterilisasi terhadap suatu alat di samping dapat dilakukan secara fisikal, dapat pula dilakukan dengan menggunakan bahan kimia. Penggunaan beberapa bahan kimia dengan tujuan menghambat atau membunuh mikroorganisme akan diuraikan lebih rinci pada topik antiseptik dan disinfektan berikutnya. Kemudian antiseptik. Antiseptik secara umum merupakan bahan kimia yang bekerja dengan beberapa cara seperti mengdehidrasi atau mengurangi cairan dari sel mikroorganisme, mengoksidasi, mengkoagulasi, dan ada pula dengan cara meracuni sel bakteri sehingga mikroorganisme tersebut menjadi mati. Adapun bahan-bahan yang umum digunakan sebagai antiseptik adalah yang pertama ada H2O2 atau hidrogen peroksida, kemudian ada garam merkuri atau merkuri klorida, kemudian ada H3BO3 atau asam boraks, kemudian ada triklosan, kemudian ada alkohol, dan yang terakhir ada rifanol. Kemudian disinfektan. Disinfektan bertujuan untuk membunuh mikroorganisme yang ada pada alat, ruangan, kandang maupun alat-alat yang berada dalam kandang. Bahan-bahan kimia yang digunakan sebagai disinfektan dapat digolongkan menjadi beberapa golongan seperti berikut. Jadi golongan disinfektan itu ada alkohol, aldehid,
oxidizing agent, fenol, dan amonium kuartenat. Kemudian penggunaan desinfektan. Nah, untuk penggunaan desinfektan ini, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan desinfektan, yaitu jenis bibit penyakit, di mana tiap golongan desinfektan memiliki target mikroorganisme yang berbeda. Oleh karenanya, pemilihan desinfektan itu harus tepat. Kemudian yang kedua ada sifat kimia dan formulasi. Kombinasi dengan surfaktan sangat dianjurkan. Surfaktan akan membantu menurunkan tegangan permukaan sel bibit penyakit sehingga penetrasi desinfektan terhadap bibit penyakit meningkat dan daya bunuhnya lebih baik. Kemudian ada dosis pemakaian. Dosis disinfektan hendaknya disesuaikan dengan aturan pakaian tercantum pada label kemasan produk. Khusus untuk desinfeksi kandang, kebutuhan desinfektan tiap meter persegi adalah 300 ml. Kemudian waktu kontak. Sesaat setelah diaplikasikan, disinfektan mulai mengalami degradasi sehingga efektivitasnya berangsur menurun. Maka, semakin singkat waktu kontak desinfektan membasmi bibit penyakit, semakin efisien. Kemudian yang kelima ada material organik. Materi organik seperti sisa feses, darah, dan lendir itu dapat menurunkan efektivitas desinfektan karena akan menghalangi kontak antara desinfektan dengan bibit penyakit. Kemudian ada suhu. Desinfektan golongan oxidizing agent bisa menguap lebih cepat pada suhu tinggi sehingga efektivitasnya akan cepat menurun. Kemudian ada pH. Disinfektan bekerja optimal pada pH tertentu. Misalnya, desinfektan golongan oxidizing agent bekerja optimal pada pH asam hingga netral, yaitu 4-7, sedangkan desinfektan golongan quartz dan aldehid pada pH basa hingga netral. Kemudian yang terakhir ada kesadaran pelarut. Tingkat kesadaran pelarut atau air sebanding dengan kandungan ion Ca2+ dan Mg2+ dalam air. Pelarutan desinfektan pada air dengan kesadaran tinggi menurunkan potensi desinfektan, terutama desinfektan golongan quartz dan oxidizing agent. Untuk memastikan tingkat kesadaran air, sebaiknya dilakukan pengujian di Medilab atau Medion Laboratorium. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Dan para Santi, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua.